saudara-saudara? Aduh, baik semua ya. Bagaimana minggu ini? Ada yang diberkati? Banyak ya. Oke, yang banyak nanti harus bersaksi. Oke, hari ini kita menyanyi sebuah lagu yaitu Kemurahan Tuhan. Di sini saya sangat senang dengan lirik lagu ini ya. Karena dikatakan kau ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Saya pikir-pikir kenapa ya? Terus saya pikir, oh iya, kalau tidak ada Tuhan, apakah saya hari ini masih punya family? Kalau tidak ada Tuhan, apakah saya hari ini bisa masih bekerja? Kalau tidak ada Tuhan, apa yang saya pilih hari ini, saya masih stay dengan Johannes? Jadi saya pikir seluruh keputusan saya kalau ada Tuhan akhirnya adalah baik ya. Kalau kita pemilih tanpa Tuhan, ya tahu sendirilah akhirnya ya. Mari sekarang kita berdiri, kita menyanyi Kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk berkat keselamatan yang Kau berikan pada kami.
Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan, menjadi orang yang tahu diri Tuhan, orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus, pimpinlah kami hari ini Tuhan, ajar kami hari ini menjadi orang yang mau berdoa pada orang lain, juga menjadi orang yang mau belajar terus, karena kami tahu Engkau adalah sumber segalanya, kami bukanlah apa-apa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, ubah hati kami menjadi lebih dekat kepadamu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi satu lagu, Ku Bersyukur Padamu, oh Yesusku. Mari kita bertepuk tangan dahulu ya. Biar ku
Saudara, sebelum kita masuk di dalam pelajaran kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Walaupun sebagai manusia kadang kami tidak mengerti apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan, kami memiliki iman percaya bahwa yang Tuhan izinkan tidak pernah salah dan tidak pernah jahat. Karena itu ajari kami untuk tetap percaya apapun yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Walaupun berat, walaupun susah, tapi bersama dengan Tuhan Yesus kami tahu masa depan kami adalah masa depan yang penuh damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk tetap selalu dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena tidak ada yang dapat kami andalkan, hanya Engkau saja Tuhan. Karena Engkaulah pemilik kehidupan ini, Engkaulah pencipta bumi dan langit ini. Karena itu kami yang sekecil ini Tuhan, yang terbatas ini, kami membutuhkan pertolongan dari Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Terima kasih juga untuk puji-pujian, terima kasih juga untuk kesaksian yang telah kami dengar, membuktikan bahwa kami memiliki Tuhan yang tidak tinggal diam, Tuhan yang selalu ikut campur tangan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Walaupun waktunya kami tidak tahu, tapi kami yakin itu yang terbaik. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas, juga teman-teman yang mendengar di tempat ini maupun juga di YouTube. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami semakin mengerti tanda-tanda akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ya saudara, setelah kita belajar beberapa minggu, 4 minggu berturut-turut ya. Oh, di skip sekali ada Pak Pendeta Somiman. Kita sudah mengenal tentang kelahiran Tuhan Yesus, nubuatan kelahiran Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus dan pelayanannya, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, dan kedatangannya yang kedua kali sudah kita pelajari. Dan hari ini saudara, malam ini kita mau belajar tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali atau disebut juga dengan tanda-tanda akhir zaman, ini merupakan nubuatan dari Alkitab, di mana ini merupakan bagian dari waktu akhir atau akhir zaman yang dinubuatkan. Dan ini bukan hanya sekedar hancurnya dunia, tetapi juga melalui akhir zaman ini membuktikan kemenangan Tuhan Yesus atas kejahatan yang tercantum di dalam Matius 24 dan Markus 13. Sekarang kita mau belajar tentang apa sih latar belakang dan konteks dari tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Latar belakang atau konteks dari tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali adalah, pertama, ini adalah bagian dari rencana Allah, di mana tanda-tanda ini bukan hanya kejadian tiba-tiba. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus ini bukan kejadian acak, melainkan bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk membawa dunia kepada akhir zaman. Dan ini merupakan nubuat yang digenapi atau pemenuhan kehendaknya. Yang kedua, latar belakang dan konteks dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah ini merupakan peringatan dan hukuman. Menurut beberapa penafsir saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai tanda-tanda akhir zaman ini berfungsi sebagai peringatan bagi manusia bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, serta sebagai hukuman terhadap kejahatan yang meningkat. Sebagai orang percaya, ini merupakan
suatu peringatan bagi kita, sehingga kita tahu bahwa dari tanda-tanda yang terjadi ini merupakan suatu awal bahwa Yesus akan datang kembali. Sehingga sebagai orang percaya kita diberikan apa? Kita diberikan hikmat supaya bersiap-siap, siap sedia untuk menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah tujuan juga dari tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan bagi orang-orang yang menolak Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus, tanda-tanda akhir zaman ini juga sebagai hukuman terhadap kejahatan yang semakin meningkat. Dilanjutkan lagi, saudara, latar belakang dan konteks dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah yang terdapat dalam Matius 24 ayat yang ke-8, di mana ini dikatakan permulaan penderitaan, di mana tanda-tanda akhir zaman ini digambarkan sebagai permulaan penderitaan menjelang zaman baru yang semakin intensif, semakin banyak, di mana ketika akhir zaman semakin meningkat tanda-tanda ini. Dan kalau dikatakan permulaan penderitaan, saudara, ini artinya baru atau awal dari sebuah penderitaan yang nantinya akan ada penderitaan yang lebih besar lagi yang disebut dengan the Great Tribulation yang terjadi di akhir zaman, di mana the Great Tribulation itu pada saat Antikristus muncul yang mengakibatkan kehancuran dan penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat dibayangkan, saudara, pada saat nanti the Great Tribulation, penderitaan yang kita alami saat ini nggak ada apa-apanya, dikatakan ini baru awal sebuah penderitaan. Tapi pada saat Antikristus datang, itulah penderitaan yang besar, masa kesengsaraan yang besar, dikatakan the Great Tribulation. Lalu apa? Sekarang kita mau masuk tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda spesifiknya, saudara, kita bisa pelajari berdasarkan Matius 24 dan Markus 13. Yang pertama dari Matius 24 ayat yang ke-7, tanda-tanda spesifiknya pertama, Kristus mengatakan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Kita nggak usah lagi sebut perang dunia pertama atau perang dunia kedua. Sampai hari ini, saudara, beberapa dunia masih terlibat perang. Kita lihat perang Rusia dan Ukraina. Ternyata perang Rusia dan Ukraina ini, saudara, sudah dimulai dari tahun 2014. Dan konflik ini terus berlanjut dengan invasi dari Rusia ke Ukraina. Dan sampai hari ini masih tetap berperang. Konflik Israel-Palestina masih berlanjut sampai hari ini. Perang India dan Pakistan, di mana ketegangan militer antara India dan Pakistan terus meningkat, terutama di wilayah Kashmir. Juga konflik-konflik lainnya juga, yaitu konflik bersenjata di Asia yang melibatkan negara-negara seperti Afghanistan, Myanmar, dan Filipina. Dan kalau kita melihat, saudara, di mana kalau kita mau melihat korban-korban dari perang yang sekarang belum ketahuan ya, yang tahun 2025 berjumlah berapa. Tapi untuk perang dunia pertama ada sekitar 20 juta orang yang menjadi korban perang dunia pertama. Dan untuk perang dunia kedua ada 50 juta manusia yang menjadi korban perang dunia kedua. Dan perang masih terus berlangsung. Dan ini tidak akan ada damai di dunia ini, saudara. Karena apa? Ya karena sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Dan ini merupakan salah satu tanda-tanda dari akhir zaman, di mana adanya perang di dunia ini. Yang kedua, tanda-tanda spesifiknya adalah Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa akan ada bencana-bencana pada hari-hari terakhir. Akan ada kelaparan. Dan kelaparan ada banyak terjadi di seluruh penjuru dunia. Diperkirakan, saudara, tahun 2008 saja
sudah ada 50 juta manusia kelaparan di dunia ini. 156.000 orang mati setiap harinya karena kelaparan. Dan dari miliaran manusia di atas planet bumi ini, 60% kekurangan gizi dan 20% kelaparan. Dan kelaparan adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Dan ini pasti terjadi dan memang mesti terjadi karena sudah dinubuatkan. Yang ketiga adalah Yesus menggambarkan bahwa pada hari-hari terakhir dengan mengatakan dalam Lukas 21 ayat 25 bahwa ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saudara, ayat ini adalah bagian dari ajaran Yesus tentang akhir zaman, di mana akan ada fenomena kosmik dan kekacauan di bumi yang menyebabkan ketakutan pada banyak orang. Namun bagi umat percaya, ini merupakan tanda penyelamatan dari Tuhan Yesus, di mana Yesus akan semakin dekat kedatangannya. Apa itu tanda-tanda kosmik, saudara? Tanda-tanda kosmik adalah tanda-tanda di langit seperti perubahan pada matahari, bulan, bintang yang menggambarkan kekacauan alam yang mengguncang manusia. Misalnya, adanya perubahan pada matahari dan bulan, di mana fenomena seperti gerhana matahari, yaitu matahari terhalang oleh bulan, dan gerhana bulan, di mana bumi menghalangi cahaya matahari ke bulan. Dan secara historis atau sejarah, ini dipandang sebagai peristiwa yang mengganggu. Juga terjadi apa? Tanda kosmik juga, meteor atau bintang jatuh, di mana ini adalah penampakan garis cahaya terang yang dihasilkan oleh meteoroid yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Juga terjadi apa? Kekacauan di bintang dan di langit, di mana ini bisa merujuk pada fenomena lain yang dapat dianggap tidak normal, seperti hujan meteor atau perubahan yang lain yang menakutkan. Misalnya tsunami, laut bergejolak. Dan ini merupakan tanda-tanda dari akhir zaman. Dan akibatnya, saudara, melalui tanda-tanda atau fenomena kosmik ini, bangsa-bangsa di bumi akan mengalami ketakutan dan kebingungan karena gelora laut yang dahsyat. Yang keempat, tanda-tanda spesifik dari kedatangan Tuhan Yesus adalah dalam Lukas 21 ayat yang ke-11 yang berbunyi, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, ayat ini termasuk dari bagian khotbah Yesus di Bukit Zaitun mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Di mana arti kata sampar ini menurut kamus adalah sama dengan wabah atau penyakit yang aneh. Di mana begitu banyak penyakit yang aneh dewasa ini, walaupun sudah dilakukan berbagai usaha dengan obat-obatan dan cara-cara modern, tapi tetap saja banyak penyakit-penyakit aneh yang timbul. Ternyata mulai dari tahun 1889 sampai 1890 awalnya adalah apa? Pandemi flu. Di mana pandemi flu awal itu merupakan penyakit yang aneh, di mana ini mendatangkan malapetaka pada tahun 1889. Dalam beberapa bulan saja penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dan membunuh sekitar 1 juta orang. Polio Amerika timbul pada tahun 1916 yang dimulai di New York yang menyebabkan 27.000 kasus dan 6.000 kematian di Amerika Serikat. Flu Spanyol
1918 sampai 1920. Flu Asia, namanya keren-keren ya. Ada dari berbagai negara, flu Spanyol, flu Asia 1957, 1958. HIV, AIDS timbul pada tahun 1981 sampai sekarang. Flu babi atau HINI tahun 2009 sampai 2010. Ebola tahun 2014 sampai 2016. Di mana sampai hari ini tidak ada obat untuk Ebola. Meskipun sudah diupayakan vaksin, tapi sampai hari ini belum ada penyembuhan secara yang benar-benar bisa sembuh melalui vaksin ini. Virus Zika tahun 2015 sampai sekarang. Demam kuning 1793. Pandemi COVID tahun 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada COVID, saudara. Dan ini dikatakan sebagai apa? Sampar, wabah, suatu penyakit yang aneh yang timbul di akhir zaman. Dan sebagai perbandingan, saudara, populasi global saat ini hampir 8 miliar. Dan pada pertengahan Agustus tahun 2022, sekitar 6,4 juta orang telah meninggal dunia karena COVID-19. Wabah, penyakit sampar yang aneh. Dan mungkin masih akan ada lagi penyakit-penyakit yang aneh yang akan muncul. Kita tidak tahu, karena Yesus belum datang. Jadi kemungkinan besar akan ada penyakit-penyakit aneh lagi. Yang kelima, tanda dari akhir zaman adalah pencemaran lingkungan. Alkitab menubuatkan bahwa dunia akan menjadi tua. Dalam Yesaya 51 ayat ke-6 Allah berfirman, "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang." Karena bumi sudah tua, saudara, maka akan terjadi apa? Perubahan geologis, erosi yang merata, pendinginan inti bumi, perubahan medan magnet, dan peningkatan kawah akibat tumpukan. Juga akan terjadi apa? Perubahan astronomis, di mana rotasi yang melambat secara bertahap yang menyebabkan durasi hari akan menjadi lebih panjang. Dan perlambatan ini juga dapat mempengaruhi gravitasi dan iklim dunia. Suhu global di dunia akan meningkat, di mana miliaran tahun mendatang matahari akan membesar dan menjadi lebih panas, yang akhirnya membuat bumi terlalu panas. Inilah yang terjadi, saudara. Kejadian-kejadian alam menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Juga yang keenam, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali adalah Alkitab mengatakan bahwa akan ada gempa bumi akan meningkat. Kita baca dalam Matius 24 ayat ke-7. Akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Hampir setiap minggu, setiap bulan kita mendengar dan membaca di koran terjadi gempa bumi. Tahun 2025 saja, saudara, yang saya baca ya, gempa bumi berkekuatan 8,8 terjadi di Kamchatka, Rusia. Dan ini menjadi gempa terbesar ke-6 sejak pencatatan seismograf dimulai. Wow, 8,8 itu besar sekali itu. Dan ini terjadi di Rusia tahun ini. Dan di seluruh dunia setidaknya terjadi di Myanmar, kalau saudara baca di Afghanistan yang memakan korban 8.995, juga di Tiongkok 126.400, di Thailand terjadi juga gempa bumi yang memakan korban 103, di India, di Ethiopia, di Polandia, di Peru, di Afrika, di Kolombia, di Jepang, Pakistan, Tajikistan, dan Venezuela. Dan ini baru tahun 2025 saja sudah banyak terjadi gempa bumi.
Dan tahun 2025 belum berakhir, berarti masih bisa terjadi gempa bumi. Juga tanda-tanda akhir zaman lainnya lagi adalah apa? Akan terjadi seks bebas. Yang kita baca dalam Lukas 17 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Dikatakan demikian juga yang terjadi pada zaman Lot, demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Berarti apa yang terjadi pada zaman Sodom dan Gomora, pada zaman Lot, ini juga akan terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum kedatangan Yesus ini akan terjadi penyimpangan-penyimpangan seks, yang dimana istri-istri menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Kalau saya baca ya, saya pernah juga lihat di mana banyak penyelewengan seksual, manusia berhubungan seks dengan binatang. Setelah itu juga laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, transgender, pernikahan antara anak dan orang tua, kakak dan adik. Dan ini merupakan apa? Penyelewengan seks atau seks bebas yang terjadi pada saat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Yang ke-8, dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai ke-5 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Karena uang akan terjadi perkelahian, bahkan pembunuhan. Contoh antara rekan bisnis, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Di mana kita sering mendengar dan membaca anak membunuh orang tua karena warisan, kakak dan adik bisa main bunuh-bunuhan, keluarga pecah karena uang, persahabatan hancur karena uang, dan berbagai hal lainnya disebabkan karena cinta uang. Juga manusia akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak mau berterima kasih, tidak mau mempedulikan agama, tidak lagi ada saling mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Ini semua adalah contoh manusia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan pada hakikatnya ini semua akan terjadi karena merupakan tanda-tanda dari akhir zaman. Yang ke-10, bermunculan Mesias-Mesias palsu. Di mana pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka juga akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti saudara hati-hati, orang percaya juga bisa disesatkan. Kita baca dalam Matius 24 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Banyak nabi-nabi palsu. Contoh, pada tahun 1874 yang bernama Charles Taze Russell, dia adalah pendiri Saksi Yehova, di mana dia meramalkan bahwa Yesus akan datang kembali pada tahun 1874. Lalu ramalannya meleset, di mana si Russell bukannya bertobat, tapi dia meramal lagi. Dia mengatakan Yesus akan datang pada tahun 1914. Meleset lagi. Pada tahun 1831, William Miller, seorang pemuka agama. Wow, seorang pemuka agama, saudara. Mulai berkhotbah mengenai kedatangan hari kiamat dan meramalkan bahwa Yesus akan kembali pada waktu 12 tahun kemudian, yaitu 1843. Dan ini tidak terjadi. Harold Camping, pengkhotbah yang terkenal, juga memprediksi hari kiamat.
di mana dia memprediksi Yesus akan datang atau hari kiamat akan terjadi pada tahun 2011. Dan tidak terjadi. Dan sebenarnya saudara, si Harold Camping ini sudah pernah meramal tentang hari kiamat itu sebanyak 12 kali. Dan 12-12-nya nggak ada yang benar. Dan yang tambah nggak benernya, kenapa masih banyak orang yang percaya? Sebenarnya satu aja udah bisa membuktikan dong. Kalau itu nggak benar, ini 12 kali dibohongin mau aja. Jadi hati-hati saudara, jangan sembarangan untuk mengikuti seminar-seminar atau yang berbau hal-hal tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena nggak benar ya, pasti nggak benar. Karena seperti minggu lalu yang saya khotbahkan kan di sini, udah pastilah yang meramal tentang kedatangan Yesus itu pasti nggak usah aja kita datang juga kita tahu itu nggak benar. Kan di firman Tuhan dibilang tidak ada yang tahu kecuali Bapa di surga. Kok dia sok tahu siapa dia, ya kan? Yesus sendiri ya anak aja tidak tahu. Kok manusia bisa tahu apakah dia lebih tinggi dari Yesus? Berarti semua yang meramal itu tidak benar. Juga selain tentang meramal kedatangan Yesus yang kedua kali, Pendeta Pariaji bernubuat pada tahun 2014 Prabowo akan menjadi presiden. Dan ternyata tidak terjadi. Baru 2 tahun lalu Presiden Prabowo terpilih. Berani-beraninya bernubuat. Pendeta Niko pada tanggal 31 Maret 2020 bernubuat bahwa bencana COVID akan berhenti mereda pada saat Paskah. Dan ini tidak terjadi. Benny Hinn, dia dalam khotbahnya pada tanggal 24 Februari 2020, dia mengklaim korban coronavirus di dunia ini hanya memakan korban 500 orang saja katanya. Itu dia khotbah pada tanggal 24 Februari 2020. Tapi kenyataannya berapa bulan kemudian, bulan Juli tahun 2020, coronavirus sudah memakan korban 619.866. Hati-hati saudara, di akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu. Juga akan terjadi tanda berikutnya, yang ke-11 ada terjadinya krisis ekonomi. Dimana kita tahu bersama ya semuanya, dimana di seluruh dunia akan dihadapkan dengan masalah keuangan yang semakin besar. Harga barang semakin meningkat, inflasi semakin tinggi, orang akan semakin susah. Karena apa? Karena terjadinya krisis ekonomi. Dan ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Dan tanda yang terakhir dan yang terpenting yang diberikan Yesus adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara, semua tanda-tanda yang saya sebutkan di atas 11 tanda itu semua sudah terjadi. Hanya ada satu yang belum digenapi, yaitu Injil diberitakan di seluruh dunia. Apabila Injil sudah diberitakan di seluruh dunia, maka Yesus akan kembali. Tapi pertanyaannya, menurut saudara, bisa nggak Yesus akan datang semakin cepat kalau melihat tanda-tanda ini? Tanda yang terakhir kan Injil belum sampai ke seluruh dunia ya. Tapi kalau lihat keadaan sekarang saudara, ini bisa akan lebih cepat. Karena apa? Internet, sosmed itu luar biasa cepatnya. Jadi untuk memberitakan Injil itu bisa cepat sampai ke pelosok-pelosok, selain melalui hamba-hamba Tuhan seperti Pak Edi. Jadi kemungkinan besar nubuat terakhir yang belum tergenapi akan tergenapi secepatnya. Dan kalau ini sudah tergenapi, dikatakan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berarti Yesus akan datang kembali.
Apa saudara tujuan dari nubuatan-nubuatan ini atau tanda-tanda akhir zaman ini? Kita diminta untuk menjadi atau menjaga kewaspadaan sebagai umat beriman, di mana nubuat ini bertujuan agar umat Kristen tetap waspada, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan, dan memperkuat iman kita. Sudah bukan waktunya lagi untuk bermain-main, karena waktu semakin dekat. Ready or not, Jesus is coming. Dan tujuan yang kedua dari nubuatan ini adalah memberitahu waktu sudah dekat, di mana orang beriman yang setia yang melihat peningkatan tanda-tanda ini akan tahu bahwa hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Matius 24 ayat 42 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat ke-43 berkata, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu, saya, dan kita semua siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kita duga. Saudara siap? Mari kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali dengan hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang singkat ini. Biarlah kami yang mendengar pada malam hari ini bukan menjadi orang-orang yang semakin takut karena melihat tanda-tanda semakin intens, tapi biarlah sebagai umat percaya, sebagai umat yang telah ditebus oleh darah-Mu, kami adalah orang-orang yang berhikmat, seperti gadis-gadis yang bijaksana, mempersiapkan diri, sehingga pada saat pengantin pria datang, yaitu Yesus Kristus datang, kami siap menyambutnya, dan kami siap untuk diangkat dan dibawa dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Tolong setiap kami Tuhan untuk memakai waktu yang ada di dunia ini lebih bijaksana lagi, hidup mempermuliakan Engkau, lebih setia kepadamu, lebih melayani Tuhan karena kasih kami kepadamu, dan hidup kami boleh menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup kami ini kami rindu ada jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap waspada, menjaga hidup kami kudus di hadapan-Mu, sehingga pada hari waktunya datang, Yesus datang kedua kali, kami didapati sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua di tempat ini menjadi pelaku kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita nyanyi Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah yang mampu melakukan yang tidak dapat kami sebagai manusia lakukan. Karena itu saat ini Tuhan, sebagai gereja Tuhan,
kami mau bersatu hati mendoakan setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa. Kami mau bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa nama-nama mereka. Engkau tahu setiap pergumulan dan masalah keluhan yang terjadi bagi setiap saudara-saudara kami. Kami mau berdoa untuk Anton Warau. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk radiasi maupun kemoterapi yang telah berlangsung, dan biarlah juga Engkau memberkati radiasi dan pengobatan ini selanjutnya. Kami mohon biarlah Engkau memberkati sehingga melalui ini juga tolong biarlah boleh terjadi kesembuhan bagi Anton Warau. Tolong dia Tuhan untuk semakin lagi percaya bahwa Tuhan Yesus yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak yang berseru kepadamu. Berikan dia kekuatan Tuhan, baik secara fisik, mental maupun rohani. Dan juga saat ini kami mau berdoa untuk Tante Evi Tamarindang. Terima kasih di mana tadi sore jam 4 dia sudah dioperasi karena ada infeksi di blood bladdernya. Biarlah Engkau sendiri yang menolong, memulihkan pasca operasi yang telah berlangsung sehingga Tante Evi boleh sembuh dan boleh juga menyaksikan perbuatan Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk pengobatan dari Tante Evi juga, baik radiasi maupun kemoterapi. Tuhan kasihani dia, berikan dia kekuatan ekstra untuk menghadapi ini semua dalam menjalani proses ini, dan biarlah penghiburan, kekuatan, dan kasih sayang Tuhan terus ada bagi dia. Juga untuk kedua anak-anaknya yang menjaga dia, berikan mereka juga sukacita, berikan mereka juga penghiburan di dalam menjaga mamanya dalam proses pengobatan ini. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Sylvia Sow. Tuhan tahu keluhan yang ada, baik kakinya, baik pinggangnya. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah dan menyembuhkan Ibu Sylvie secara sempurna. Juga kami bersyukur untuk Pak Harilih yang telah pulang ke rumahnya, dan biarlah Tuhan terus menjamah dan menyembuhkan secara sempurna. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Dante Hardy, untuk second opinion. Biarlah Tuhan sendiri menolong dan memberikan dokter yang terbaik bagi dia. Juga kami terus berdoa untuk Ibu Nina Panginda dalam persiapan operasi. Tuhan biarlah Engkau memberikan Ibu Nina sukacita, penghiburan, dan kekuatan ekstra secara fisik, mental, maupun rohani. Juga terus kami berdoa untuk Ciane dalam kesehatan matanya. Tuhan pulihkan dia secara sempurna. Untuk saudara kami juga Arthur Palar, biarlah kesembuhan yang sempurna, mujizat yang sempurna boleh terjadi bagi Arthur Palar. Kerinduan dia untuk menjadi hamba-Mu, biarlah Engkau mendengar, dan melalui ini juga hanya nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup dia, pakai dia lagi untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menyaksikan kebaikan dan kebesaran-Mu. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk adik kami Charlie, biarlah kehadirannya di dunia ini boleh menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk Noah dalam kesembuhan jantungnya. Tuhan menumpangkan tangan-Mu ke atasnya dan sembuhkan dia secara sempurna. Dan semua teman-teman kami yang sakit, Tuhan tahu satu persatu, yang mungkin kami tidak dapat sebut satu persatu. Tuhan Kau tahu pada saat ini mereka mengalami dan mereka sedang bergumul dengan penyakitnya. Dan biarlah kami memohon kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus menyembuhkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja-Mu. Berkati para majelis, berkati para aktivis. Biarlah kami semua bisa melayani dengan kompak, dengan setia, dan memiliki motivasi yang benar di dalam melayani-Mu, yaitu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Juga terus kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah minggu yang akan datang. Tuhan berkati ibadah minggu ini, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan, dan jemaat Tuhan di gereja-Mu dan yang mendengar melalui YouTube semakin hidup di dalam kebenaran-Mu, dan iman mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Juga kami berdoa juga untuk Amerika.
Tuhan, kami rindu Amerika terjadi kebangunan rohani, politik, ekonomi. Juga kami berdoa untuk kebijakan imigrasi, dan juga kami mau berdoa agar para liberal di negara ini dapat bertobat dan kembali kepada Engkau. Juga kami rindu Tuhan untuk negara kami Indonesia terjadi kesejahteraan, dan berikan hati yang sungguh takut akan Engkau dari pemimpin-pemimpin negara Indonesia, mulai yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga mereka dapat menjalani pemerintahan dengan benar. Juga kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga kami di Indonesia. Oh Tuhan, kami berdoa, kami rindu keluarga-keluarga kami, mereka semakin setia di dalam Engkau, semakin mengikut Engkau dengan benar. Dan bagi yang belum percaya, kami rindu ada pertobatan dan dapat diselamatkan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati para hamba-hamba Tuhan, pelihara mereka di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami teringat untuk gembala kami, Pak Edi Francis, yang saat ini berada di Manado. Tuhan, berkati pelayanan dia, sehingga Injil Tuhan boleh disebarluaskan, Injil Tuhan boleh disampaikan di Manado, sehingga banyak anak-anakmu Tuhan yang mungkin sudah terhilang, yang mungkin sudah mulai menjauh, dapat dibawa kembali dan hidup di dalam anugerah dan di dalam penyertaan Tuhan, hidup benar sesuai firman Tuhan. Lindungi Pak Edi Tuhan, berikan dia juga kesehatan, kekuatan, jauhkan dia dari mara bahaya. Dan kami berdoa untuk kepulangannya dia pada hari Kamis nanti ke LA. Tuhan berkati perjalanan pulangnya, tutup bungkus semua kendaraan maupun pesawat terbang yang akan dia pakai, sehingga dia boleh sampai ke LA dengan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang berada di tempat ini maupun setiap kami yang mendengar YouTube ini, PRT ini. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Biarlah Engkau jawab sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Karena kami tahu kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir tempat ini dan mendengar setiap seruan dan doa kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Saudara, hari Minggu ini tetap ada ibadah seperti biasa jam 11 di gereja ini. Mari kita beribadah, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.